Kibah Jati. Kampung Rasa. Dan yang kedua, kena tsunami. Juga bangkit dalam waktu 1 tahun. Kita ini bangkit tidak, survive tidak, jongor ya tidak. Artinya ngambang. Nah, padahal negeri kita itu kalau kita lihat, ya keluar dari rumah Ki Anton ini aja lah. Segala tanaman tumbuh. Ditanami sawo, tumbuhnya manis setengah kecut. Ditamani jambu yang manis, tumbuh manis, yang kecut, tumbuh yang ini. Macam-macam. Nah, Dokter Bagio, ini Anda yang sangat menguasai dan mencermati tentang lingkungan negeri kita. 69 tahun seperti ini. Apakah masih bisa kira-kira kita itu memanfaatkan lingkungan dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ini gak telaten terus terang jawab tua itu. Monggo, silakan. Terima kasih Ki Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Pokoknya selamat semuanya. Banyak hal yang menyebabkan negeri kita yang gemah ripah loh Jinawi ini sekarang keadaannya seperti ini. Seperti ini maksudnya adalah ya tidak sehebat dulu. Dulu kita masih mengenal banyak berbagai, tidak hanya berbagai jenis tanaman pangan, tapi varietas di dalam jenis itu sendiri itu ada banyak dulu. Nah, karena pola pikir yang dibangun itu belum mengakar kepada generasi ke generasi berikutnya bahwa semua yang kita miliki itu hendaknya kita daya gunakan dan kita lestarikan sehingga anak cucu kita nanti itu juga masih bisa menikmatinya dan bisa melestarikannya. Ini ada permasalahan. Salah satu yang saya pribadi sangat prihatin, Ki Jati dan para pirsawan yang ada di rumah, adalah bahwa kita sudah bisa dikatakan mulai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Ini yang kita prihatin. Generasi muda sekarang ini kalau ditanya pada waktu malam minggu pas kiriman dari rumahnya atau kantongnya pas tebal, mau kemana? Saya mau ke restoran mana? Yang disebut itu ada restoran-restoran asing. Lebih suka mereka membeli hamburger, lebih bangga duduk di tempat-tempat yang hamburger itu ada. Ada di kafe. Padahal kalau Ki Bandono tadi sudah berkeliling dunia dengan pengalamannya. Di Eropa itu orang lebih bangga duduk di restoran Nusantara atau restoran Indonesia. Karena satu porsi sekali duduk itu harganya di sana karena saking bergengsinya itu harganya lebih dari 10 kali lipat kalau kita membeli hamburger. Dan mereka bangga duduk di restoran Indonesia, restoran Nusantara. Karena mereka mengetahui persis bahwa makanan yang dihidangkan di restoran Nusantara atau restoran Indonesia itu tadi semuanya masih baru saja dibuat. Menurut bahasanya orang Belanda dan orang Jerman kurang lebih sama, itu masih termasuk makanannya hangat, yang baru aja dibuat. Artinya masih fresh, masih segar, baru aja dibuat. Sementara kalau makanan-makanan yang fast food itu tadi makanan udah diawetkan. Mungkin daging ayamnya sudah lebih dari 6 bulan yang lalu sudah mati, dibekukan begitu. Nah, yang kayak begitu itu kalau dikemas menjadi berbagai olahan makanan fast food seperti hamburger misalnya saja, itu kalau dibandingkan dengan gado-gado misalnya atau nasi pecel gitu ya, itu harganya hanya 1/10-nya seperti itu. Mereka lebih bangga makan gado-gado dan makan pecel daripada makan hamburger. Coba kita lihat kalau malam minggu kita kongko-kongko ikut kongko-kongko generasi muda di sekitar alun-alun Malang. Yang banyak adalah di restoran-restoran yang notabene bukan restoran asli Indonesia.
Mereka lebih bangga ke sana. Karena mereka tidak tahu bahwa yang dimakan itu adalah fast food yang tidak lebih baik daripada yang makanan yang segar yang baru aja diolah itu tadi. Warm Essen dalam bahasa Belanda dan bahasa Jermannya. Ini salah satu contoh bahwa orang luar justru mengagumi dan gandrung terhadap wulu wetune hasil bumi Indonesia, produk Indonesia, sementara generasi muda kita lebih suka memakan makanan mereka. Ini yang harus ini yang menyebabkan petani kita juga, karena mereka lebih suka makan hamburger, seperti telo Samarinda, telo merah, ketela rambat, telo kamlong dan sebagainya, itu enggak laku untuk generasi muda kita. Padahal kalau kita tahu Jepang itu mau membeli ketela ungu karena khasiatnya. Luar biasa, mau berapapun mau. Jepang itu mau mengimpor iwak kutuk. Ya, iwak kutuk. Kutuk kali. Ya, yang ada di kali. Itu asal memenuhi standar panjang tertentu itu berapapun segar dimatikan dan kemudian dibekukan, dikirim ke Jepang, mereka mau. Sebansa suwek, kita sebut porang, kalau kita ke Madiun lewat Alas Saradan itu, kalau pas musim penghujan ada porang di sana banyak sekali. Itu juga Jepang juga lagi-lagi mau membeli itu semuanya. Karena apa? Mereka tahu khasiatnya dan mereka bangga mengolahnya untuk menjadikan bahan yang mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Sementara kalau orang kita makan porang, makan suwek, biasanya dikategorikan orang miskin dan orang desa. Ya, terima kasih. Nah, coba para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Masa kita harus mati di lumbung padi? Padahal begitu kaki kita jangkah, disitulah tanaman itu akan tumbuh dan bercorak ragam. Inilah surga dunia yang harus kita jaga. Nah, sekarang sudah jelas. Oleh karena itu, yang disampaikan Dr. Bagio itu betul apa yang ditulis oleh I Kentut Tantri. Beliau itu darahnya Belanda, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia karena hidup di Bali sana. Bukunya itu tulisannya apa? Revolusi on the Paradise Island. Coba, suatu revolusi di surga. Pulau-pulau di negeri yang namanya Indonesia ini. Begitu manis beliau menulis, beliau gandrung. Beliau meskipun dalam hidup sederhana tidak mau pulang ke Eropa. Jadi warga negara kita dan kita menerima dengan baik siapa saja yang mencintai negeri ini. Tetapi awas, apabila ada niat tertentu yang tidak baik di negeri ini, jangan dikira orang kita yang meskipun sumeh, guyu diem menilai wis TV kromo nggak menakutkan. Negeri yang tidak pernah hancur adalah Indonesia karena berbudi luhur dan mempunyai jutaan kearifan lokal yang mau bersaing dengan kepribadian dunia, tapi tidak menyombongkan, tapi justru pengen bergaul dengan etika, norma, dan pergaulan yang etis. Itulah politik, poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jangan ngotot jadi pimpinan politik, tapi setelah memimpin negerinya malah hancur, tawur, gak karu-karuan, berarti Anda gagal memegang jabatan politik. Nah, sekarang kita akan bergeser ke Ki Bandono, duta besar kita ini. Tolong Ki, apa benar kalau kita itu sudah berani memproklamirkan bahwa Nusantara atau Indonesia itu adalah surga dunia? Coba tolong bandingkan, kami persilakan. Terima kasih Ki Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak dan kepada alam semesta. Perlu saya sampaikan bahwasanya Indonesia ini memang gemari Pahlo Jinawi. Tapi karena kita kurang adanya pembentukan kepengurusan, mungkin paguyuban apa dan lain. Jadi ini yang perlu kita perlukan. Sebab saya lihat kayak di Iran aja. Iran itu sebaya saya itu digaji 1.500.000. Tidak kerja. Kalau kerja dibiayai oleh negara. Karena apa? Mereka bela negaranya sudah ada. Contohnya waktu muda dia bela negara wajib militer. Tapi yang lari-lari
Sampai ada yang meninggal dan lainnya itu, dia itu yang tidak wajib militer dan dia yang kaya. Maka banyak yang minta suaka ke Australia dan mereka yang kaya, tapi yang di sana tidak. Mereka betul-betul berjuang demi untuk negara. Terus yang kedua, Indonesia ini gemari Palau Jinawi. Kita hanya memikirkan padi, padahal di dalam padi itu ada emas, uranium, dan lainnya. Kenapa kita tidak gali? Ada BPPT, ada ini. Kenapa tidak bisa kerjasama? Ini mohon maaf, menteri-menteri kita itu menteri mediator. Barang mentah digorono. Seharusnya barang yang mentah ini kita olah. Jangan-jangan minyak itu ada uraniumnya, kita tidak tahu. Rakyat diakali terus. Makanya dengan namanya merdeka tahun 69 tahun, mudah-mudahan terbalik. Bahkan di dalam Batam sendiri, itu namanya kapal selam Inggris, Amerika ada di situ. Karena apa? Mengawal perdagangan dunia. Nah sekarang kita dianukan dengan otonomi daerah masing-masing mempunyai, itu memecah belah. Ini yang berbahaya. Maka perlu adanya kita itu reformasi kolbu. Bukan reformasi kolbu. Kita masih diantar ke pintu gerbang. Bukan diantar sampai gemari Palau Jinawi. Artinya istilah merasakan hasil dari bumi kita. Ini yang juga Pancasilat. Saya melatih di Iran itu hanya 2 bulan. 59 negara itu dapat 2 perak, 1 perunggu. Itu yang juara dunia di Indonesia, final ketemu kita. Anak cucu kita supaya tidak sampai merasakan pahit getirnya yang pernah dialami oleh nenek moyang kita, ya, oleh orang-orang tua kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Kiblah Jati.